Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Pak Wapres Gibran kapan hari sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan ojol. Cuman pertemuan itu banyak sekali yang meragukan. Entah itu dikira pencitraan, settingan, bahkan ojol-ojol itu dikatakan aktor bayaran. Nah, pada saya sendiri bingung ini. Ini Mas Gibran sudah berbuat dan melakukan sesuatu, tapi selalu aja dapat kritikan yang kurang sedap. Sebenarnya siapa sih yang menginginkan hal-hal seperti ini? Siapa yang menyeting kok bisa selalu ada kesan negatif gitu? Kemarin pas setelah terjadinya demo, Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan para ketua parpol. Karena Pak Wapres nggak ada, itu sudah dikira kemana-mana. Nah, ini mengadakan pertemuan sama pihak ojol dikira pencitraan. Lah terus gimana? Apakah Pak Gibran harus seperti apa keinginan netizen ini? Ya. Kok bisa semuanya serba salah? Kerja salah, diam salah, kelihatan salah, ngilang salah, kok serba salah? Nah, netizen ini serba heran saya, ya, serba heran. Nah, kok bisa mau dibuat seperti ini? Lah terus keinginannya seperti apa? Mas Gibran ini harus seperti apa? Ya. Apakah harus ngikut komentar-komentar? Nah, Mas Gibran kan pastinya sudah punya schedule ya, sudah punya rundown kemana dia harus bergerak hari ini, kemana beliau harus turun hari ini, kemana siapa yang akan ditemui beliau, dia juga udah punya rundown. Nah, setiap gerakannya teman-teman atau netizen ini sering meragukan Mas Gibran. Ini kan repot. Jadinya kan Mas Gibran kok serba salah gitu loh. Ayo kita dukung kepemimpinan Pak Prabowo sama Mas Gibran ini. Jangan sampai tercederai, jangan sampai terzolimi, jangan sampai mau diadu domba. Ya, karena kita tahu situasi negara ini lagi kurang baik-baik saja. Kalau sampai presiden sama wakil presiden selalu dibenturkan seperti ini, ya bagaimana bisa melakukan bisa melakukan program kerja kalau sudah seperti ini? Kan susah gitu loh. Nah, ini salah satu video yang saya kumpulkan yang katanya ada calon yang katanya para pihak ojol ini yang settingan dan lain sebagainya. Ini saya coba rangkum di sini. Itu ada yang dikenal nggak? Ada. Ada. Dan itu kami nyatakan yang didatang di dalam undangan itu adalah ada salah satu orang termasuk anggota dari Koalisi Ojol Nasional. Oh, oke. Namun yang harus diketahui bahwasanya undangan itu diberikan kepada para aplikator sebenarnya. Jadi aplikator mendelegasikan orang mitranya untuk hadir di situ. Nah, kebetulan ya kan di situ ada salah satu pengurus dari Koalisi Ojol Nasional. Nah, cuma yang menjadi polemik saat ini kan ini kan menjadi polemik nih ya kan? Diduga bukan benar pengemudi ojol dan tidak mewakili aspirasi teman-teman. Bisa dipastikan mereka adalah pengemudi ojol semua dan mempunyai akun semua ya. Jadi tolong buat para
apa namanya masyarakat umum ya, jangan menggabungkan antara kepentingan politis dengan kepentingan ojol. Sebenarnya mereka itu kan hanya menyampaikan apa yang menjadi keluhan ojol saat ini. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan politis. Jadi stoplah untuk menganalisa, membuat persepsi dan pandangan yang sebetulnya malah memecah belah bangsa ini. Nih sama Mpok Ina nih. Ya. Halo Bang, Lagi acara apa nih, Mbok? lagi acara aksi damai. Aksi damai ya. Katanya gua ojol palsu, Pok. Gimana, Pok? Oh iya, itu gimana sih Bang? Iya Bang. Malah dibilang katanya caleg, Pok. Gimana, Pok? Amin aja, Pok. Amin. Jadi sekarang besok-besok mungkin ada partai yang mau jadiin gua caleg, boleh ya? Iya, bener banget sih, Sekarang Bang. Mpok Ina juga nih. Katanya Bang, katanya ya apa gara-gara Apa tuh? jaket lu katanya Bersih. Bersih. Lah Iya. ini lihat apa Bang jaket kita Bang? Bersih banget ya Bang. Ya secara di istana kan apa namanya? Pakai kamera terusnya lampunya itu kan terang banget ya gitu ya. Iya, Masa nggak kebersihan bersih? itu sebagian dari Dari iman. iman. Bener gak Bang? Mantap, mantap. Kita aminin aja Bang. Aminin Orang aja. yang mendoakan kita baik itu kita aminin. Aminin. Bang. Oke, oke. Sukses terus ya buat Mpok Ina ya. Ya, amin. Mantap. Terima kasih. Salah satu yang ke Wapres bukan ojol, ini ojol. Ya. Ojol Grab. Jangan sampai aksi kita ini di booster lagi nanti bahwasanya kita memang ojol cinta damai. Setuju? Teman-teman tahu gak apa yang saya omongin, apa yang saya sampaikan ke Wapres? Mau tahu gak? Megang toek kebalik. Boleh saya kasih tahu nih? Ya, boleh saya kasih tahu? Dengerin. Saya bicara dengan Wapres, saya minta kasus kekerasan yang mengakibatkan kawan kita meninggal dunia diproses secara tuntas dan transparan. Ya, dan itu langsung dijawab. Untuk kasus itu pasti diusut tuntas dan transparan. Ya, lalu dari Wapres ada sesuatu yang buat kita. Wapres Sekretariat Presiden menanyakan apa yang dibutuhkan untuk print online. Saya meminta kepada pemerintah agar BPJS TK untuk print online digratiskan di Indonesia. Ya. Yang ketiga, saya meminta untuk status kita sebagai mitra diperkuat dengan undang-undang. Kita bukan pekerja. Ya. Lalu saya juga memberitahu bahwa kita akan mengadakan aksi damai bagi-bagi mawar. Langsung di ACC dan di support. Jadi intinya kita tidak pernah berdamai untuk kasus yang sedang ditangani, tapi kita harus berdamai untuk situasi Indonesia semoga aman dan kita juga mau kembali normal bekerja. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman ojol bahwa itu tidak ada settingan, itu bukanlah aktor bayaran, itu bukanlah caleg DPR ya. Nah, jadi teman-teman jangan mudah terbawa oleh isu-isu negatif tentang pemerintahan Prabowo Gibran. Kita dukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran agar apa? Agar program-program yang sudah direncanakan, program-program yang sudah dikaji dengan serius itu bisa terlaksana. Nah, kalau ini dibenturkan terus ini kan repot jadinya. Jadi teman-teman, ayo kita doakan, ayo saling komentar positif untuk pemerintahan ini agar apa? Agar Prabowo Gibran bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, bisa menyelesaikan program-program yang sudah direncanakan dengan baik, yang mana berdampak kepada kita semua, kepada rakyat, kepada warga di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, Pak Prabowo sama Mas Gibran ini pastinya sudah punya catatan, punya
program kerja yang akan membuat Indonesia lebih maju kembali, lebih maju lagi ya. Ayo, jangan mudah terprovokasi, tetap jaga kedamaian, tetap jaga keamanan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.